salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Latifatun Nasuha, berdinas di UPTD Satuan Pendidikan SDN Bintoro 1, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sekarang, saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 44. Saya akan berbagi informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama merenungkan kalimat bijak ini. Mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana yang sangat berdampak pada perilaku dan karakter murid. Ilmu yang baik dilandasi oleh karakter baik sehingga murid dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia dan keselamatan setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan utama bagi muridnya. Dengan keteladanan perkataan maupun tindakan, semua tercermin dalam kesehariannya. Menjadi pendidik berarti kita siap untuk menjadi role model semua nilai kebajikan bagi murid dan seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan kalimat bijak berikut ini. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Memahami kalimat bijak tersebut, pendidikan merupakan suatu proses menuntun murid dengan penguatan karakter, norma-norma, sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Setelah kita mencoba memahami dua kalimat bijak tersebut, berikut ini adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran modul 3.1, koneksi antar materi pendidikan guru penggerak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang pernah dicetuskan oleh KHD dan sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak pendidik, yaitu Ingarso Sung Tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Madyo Mangunkarso, seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan dari belakang. Yang artinya adalah seorang pemimpin kita, guru, harus mampu memberikan teladan yang memberikan semangat serta motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan muridnya. KHD berpandangan bahwa sebagai seorang guru, itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada siswanya. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karso atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka, Ing Madyo Mangunkarso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. KHD memberikan semboyan yang sangat fenomenal dan memiliki makna mendalam yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yang selalu berpihak kepada murid untuk menjadikan generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila.
Implementasi dalam pembelajaran adalah dengan konten atau proses pembelajaran hendaknya berpihak kepada murid. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga guru mentransfer nilai-nilai kebajikan. Dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan setiap pengambilan keputusan. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada pada situasi dilema etika benar versus benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar versus salah bujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang kita pegang teguh dan dijalankan oleh guru. Nilai-nilai positif yang akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan kepada murid, nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam pengambilan keputusan secara berkesadaran penuh atau mindfulness untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, saya merasa bahwa pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah efektif. Di sini, coach harus memiliki keterampilan untuk menggali kemampuan si coachee. Coach juga harus mengetahui prinsip-prinsip dalam coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, coach juga harus memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, 2. Mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Di sini saya merasa bahwa kegiatan coaching yang diberikan fasilitator membantu saya berlatih untuk mengevaluasi pilihan yang sudah dibuat. Apakah keputusan tersebut mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, sehingga siswa dapat membuat keputusannya secara tepat dan membuat lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan aman. Sesi coaching dengan teknik coachingnya sangat membantu saya sebagai seorang guru untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun bujukan moral pada murid.
4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini dikarenakan pendidik, dalam hal ini guru, harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Guru harus dapat mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan atau resiko dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu melihat setiap masalah yang dihadapinya baik di kelas maupun di sekolah. Bisa jadi kasus atau masalah yang dihadapi merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral. Guru harus berusaha membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan melakukan pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan pada setiap masalah yang dihadapi. Jika seorang guru menghadapi masalah dilema etika yaitu benar versus benar, maka guru harus melakukan analisa melalui 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta melakukan tahapan dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Kesembilan langkah dalam pengujian pengambilan keputusan ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan keputusan yang berpihak kepada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dikarenakan melalui pengambilan keputusan yang tepat, maka akan menciptakan iklim lingkungan yang positif, berdampak pada penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif, bahkan aman dan sangat nyaman untuk ditinggali. Guru sebagai pendidik harus mengambil keputusan yang tepat, yaitu berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan universal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika keputusan yang diambil sudah tepat sesuai dengan penjelasan di atas, maka lingkungan pasti akan menerima juga. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah seringkali keputusan yang diambil sepihak tanpa melibatkan banyak komponen yang terlibat. Keputusan yang diambil juga secara langsung tanpa melalui tahapan yang tepat sehingga berdampak pada resiko yang besar dan lingkungan yang kurang kondusif. Pemimpin cenderung otoriter dalam mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat orang lain yang berkepentingan. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jika kita berpedoman pada 4 paradigma dan 3 prinsip tersebut, tentu tantangan-tantangan yang akan ada sedikit jumlahnya dibandingkan apabila kita tidak menggunakan 3 prinsip
4 paradigma dan 9 langkah yang dalam pengambilan keputusan. Dapat dipastikan bahwa bila pengambilan keputusan dilakukan secara seksama melalui proses-proses analisis perkara yang cermat dan akurat, maka keputusan tadi diyakini akan bisa mengakomodir seluruh kepentingan kepada pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tadi akan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Terdapat pengaruh positif antara pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpihak kepada murid dan memperhatikan potensi murid yang berbeda-beda. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita dapat melihat kebutuhan belajar murid, paling tidak kita berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Keputusan yang kita ambil haruslah berdampak baik kepada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid kita sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan tersebut akan memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid. Semua keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid, untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya yaitu: pertama, pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan antara sebagai pemimpin pembelajaran dengan pratap Triloka memberikan pengaruh yang besar dalam pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan harus berdasarkan visi dan misi sekolah melalui prakarsa perubahan menggunakan alur bagja, sehingga mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. 4. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Hal ini dikarenakan guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya, serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 5. Dalam pengambilan keputusan dengan keterampilan coaching, di sini coach harus memiliki keterampilan menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang coachee. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan alur Tirta. 6.
Kasus yang ditemui oleh pendidik kebanyakan adalah dilema etika dan bujukan moral, sehingga perlu dilakukan analisa-analisa, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan panduan pengambilan 9 langkah mengambil keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid, serta bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Berikut pemahaman saya tentang modul 3.1. Dilema etika sendiri merupakan dua keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah dua keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Tentu seringkali guru menemui dan menghadapi situasi di mana harus mengambil keputusan yang di situ terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran namun saling bertentangan. Ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 4. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka panjang lawan jangka pendek. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran juga dapat menganalisa 3 prinsip. Ketiga prinsip tersebut yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Suatu pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada satu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak kepada murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulitas, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar atau salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya hanya berpikir benar salah. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya cukup menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah, lalu mengambil keputusan dengan memilih keputusan yang memuaskan semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut.
12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1, saya banyak menjumpai kasus dilema etika dan bujukan moral. Saya langsung memutuskan semua kasus tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Semua keputusan hanya didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Saya lalu menggunakan menganalisis 3 prinsip, yaitu lebih banyak menggunakan berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan pada dasarnya, semua keputusan haruslah mengandung nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah berpihak kepada murid. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini dibuat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya menjadi lebih mantap, yakin, dan percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan melakukan tahapan yang tepat dan meminimalisir dampak-dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan. Keputusan yang saya ambil juga harus berpihak kepada murid tentunya. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jika ditanya seberapa penting, maka saya akan menjawab sangat penting. Hal ini dikarenakan pada modul 3.1 ini saya sangat terbantu dalam pengambilan keputusan terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, kini saya dapat membuat keputusan yang efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh atau merugikan banyak orang. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Akan tetapi sekarang saya lebih terbantu dalam membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah keterampilan atau skill yang harus terus kita asah supaya keputusan yang kita buat dapat dipertanggungjawabkan kelak. Semangat menuju modul 3.2. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.